Ada yang begadang nonton bola. Masih ada nobar di sini jamaah. Hah? Nonton bola bareng-bareng masih ada? Sudah punya TV Ustaz. Hah? Sudah punya TV Mas. Oh, sudah punya TV. Tapi ada yang malam-malam ngomong sama istrinya, "Dek, bangunkan abang." Siap bang. Jam 3. Siap. Mau sholat malam? Bukan. Mau nonton bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita. Bukan karena kita satu suku. Bukan karena kita satu warna. Tapi kita dikumpulkan karena ketakwaan dan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Hendaklah semua yang datang ke tempat ini memperbaiki niatnya. Semua perkumpulan, semua persahabatan yang tidak didasari takwa akan berubah menjadi permusuhan. Allah mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Mereka yang saling mengasihi, mereka yang saling mencintai, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Bapak sama anaknya, suami sama istrinya, kakak beradiknya, sohib dan teman-teman, semua yang bukan didasarkan takwa akan menjadi permusuhan. Kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluh sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini. Kelak Allah mengumpulkan kita di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau tambahkan untuk baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan cinta, yang mengajarkan kasih sayang untuk kita. Bahkan diutusnya beliau adalah rahmatan lil alamin. Beliau alaihi salatu wassalam yang mengatakan, wallahi la yu'min aw la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri dia sendiri. Sudahkah kita melakukan itu? Pantaskah kita menyandang nama mukmin, muslim, tatkala kita tidak berbagi cinta dengan saudara kita? Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, khususnya Ustaz Abdul Hafizahullah Ta'ala. Kalau bicara lelah, wallahi jamaah, semua lelah. Sebuah hakikat yang tiada satupun yang meragukannya. Sebuah kepastian yang sudah Allah tetapkan di dalam kitab.
Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam kesusah payahan. Jadi kita harus sadar bahwa kita hidup di muka bumi ini bukan untuk bersenang-senang. Jemaah, kita berada di tempat yang terkutuk. Ini bukan tempat tinggal. Kita berada di tempat ini karena sebuah hukuman yang Allah berikan. Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam karena sebuah dosa. Kita melihat semua yang kita cintai itu pergi meninggalkan kita. Kalau mereka tidak meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan mereka. Jadi kita harus sadar, cepat atau lambat, semoga kita keluar dari tempat terkutuk ini dengan selamat. Yang masih mau melanjutkan kehidupan, antum akan merasakan kelelahan dan kecapean. Baik yang beriman atau yang kafir, yang besar, yang kecil akan lelah dalam kehidupan ini. Yang pria, yang wanita, yang kaya, mungkin sebagian orang berpikir tuh orang kaya nggak capek hidupnya Ustadz, lelah mereka. Kita pun yang miskin lelah. Mereka yang menjadi pejabat, yang mungkin dihamparkan karpet merah untuk mereka, dibukakan pintu mobil buat mereka, mereka pun lelah. Nggak ada yang nggak lelah. Semuanya harus mengambil bagian dari kelelahan tersebut. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Bahkan sejak kita janin di perut ibu kita. Bagaimana kita keluar dari perut ibunda kita? Ada yang sudah nyungsang di perut ibu. Ada yang sudah terlilit di perut bundanya. Ada yang harus merobek perut ibunya untuk keluar ke muka bumi ini. Ketika sudah lahir, kelelahan demi kelelahan harus dia lewati. Tidak ada fase dalam kehidupan yang antum tidak merasakan kelelahan. Sampai makan pun lelah. Kadangkala ana melihat kesian anak-anak kecil dipaksa makan oleh orang tua. Kalau nggak makan mau dipukul. Kadangkala disuapin ke mulutnya dengan terpaksa. Tuh anak lelah, ibunya juga lelah. Ketika anak itu mulai belajar berjalan, kita lihat anak-anak itu kadangkala terjatuh. Ada yang terjatuh dari ranjangnya, ada yang terjatuh dari sepedanya. Terus dia menjadi anak yang tumbuh besar, sekolah lelah, orang tuanya kerja capek. Sebagian orang badannya yang capek, sebagian badan dan pikirannya lelah. Ada yang berpikir bagaimana menjadikan uang 100.000 itu bisa jadi 1 juta.
Ada yang punya modal 100 juta, dia berpikir bagaimana bisa menjadi 1 miliar. Ada yang capek untuk naik pangkat. Ada yang lelah mencari jabatan. Kita melihat setelah Pilpres, kita pikir semua tidak lelah. Anda lihat di mana-mana sedang pemilihan kepala desa. Mereka semua lelah. Tapi ada yang kelelahannya di jalan Allah. Ana yakin ibu-ibu yang duduk di bawah lelah. Ana melihat tadi ada emak-emak gendong anaknya berjalan kaki ke sini, lelah. Sebagian duduk dari sejak jam 6, menahan ingin kencing, dia rasakan lelah. Tapi ada yang lelahnya lillah. Ada yang rasa capeknya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang capek untuk syahwatnya, untuk nafsunya. Yang jadi panitia kajian, yang ngurus parkir, yang jagain parkir, lelah, capek. Mereka yang mengadakan acara hiburan, mempersiapkannya berhari-hari, juga lelah, capek. Mereka yang datang nonton bola, lelah, capek hidupnya. Yang datang kajian juga capek. Ada yang capek untuk akidahnya, untuk keimanannya. Ada yang capek menuju ke surga, ada yang capek menuju ke neraka. Semua orang capek. Allah mengatakan, ya ayyuhal insan, hai manusia, innaka kadihun ila rabbik kadhan famulaqih. Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, menuju Rabbmu, dan kamu pasti akan menemuinya. Kullun nas yaghdu. Kata Nabi SAW, semua orang pergi. Di pagi hari ini kita melihat, nih di hari Ahad semua orang pergi, meninggalkan rumahnya. Ada yang menuju lapangan, ada yang menuju ke tempat hiburan, ada yang menuju pantai, ada yang menuju ke tempat kajian. Fabai'un nafsa, semua mau jual dirinya. Allah kasih modal kita nih, tubuh kita jemaah dan jiwa kita. Lalu Allah mau beli sama kita. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah tuh mau beli sama kita. Dan kita punya nih modal yang untuk kita jual. Semua orang menjual diri. Ada yang menjual dirinya demi untuk membebaskan jiwanya dari api neraka, dari perbudakan, kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Tapi ada yang menjual dirinya untuk mencelakakan diri. Ahibati fillah, Allah mengatakan in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian merasakan terluka, merasakan kepedihan, ini disebutkan kepada para sahabat Nabi ketika mereka mengalami kekalahan di perang Uhud. Kalau kalian merasakan pedih, sakit, capek, tuh orang-orang kafir juga capek. Tapi bedanya watarjuna minallah ma la yarjun. Tapi bedanya kalian berharap kepada Allah apa yang mereka tidak harapkan. Ketika selesai perang Uhud,
Abu Sufyan teriak mengatakan, "Afikum Muhammad." Ada Muhammad di antara kalian. Kata Nabi, "La tujibu." Enggak usah dijawab. "Afikum Abu Bakar atau Ibn Abi Quhafah." Enggak usah dijawab. Ketika ditanya afikum Umar, enggak usah dijawab, tapi Umar enggak tahan. Umar mengatakan, semua yang kau sebutkan itu Allah jaga mereka. Apa kata Abu Sufyan? Nih satu-satu. Kita kalah di perang Badar, kita menang satu-satu. Kemudian Nabi SAW ketika mereka mengatakan U'lu Hubal, tinggilah Hubal, hidup Hubal, katakan Allahu a'la wa ajal. Di situ Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, sampaikan nggak sama. Kita sama kalian nggak sama. Qatlakum finnar wa qatlana fil jannah. Yang mati di antara kalian di neraka dan yang mati di antara kita masuk surga. Nggak sama. Iya, sama-sama lelah, sama-sama terluka, sama-sama capek, tapi beda kelelahan. Jemaah, kelelahan kita beragam. Ada yang lelah tapi nggak ada hasilnya. Kalau bicara siapakah orang lelah yang paling sukses? Mereka yang lelah tapi kelelahan itu mengantarkan kepada tempat istirahat yang sebenarnya. Mungkin semua ingat ucapan Ibnul Qayyim ketika beliau mengatakan ajma'atil uqala min kulli millah. Semua orang-orang yang berakal dari setiap sektor, dari setiap agama, mereka bersepakat annan na'ima la yudraku bin na'im wa man athara ar-raha fatathu ar-raha. Mereka semua bersepakat bahwa kenikmatan tidak mungkin diraih dengan kenikmatan. Nggak bisa, harus capek, harus lelah. Itu orang berakal berpikir seperti itu. Barang siapa yang berpikir untuk istirahat, untuk santai dalam kehidupan ini, dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya, waktu istirahat yang sebenarnya. Ahibati fillah, kita melihat ada orang-orang yang bercocok tanam, nanam jagung, nanam apa, tapi subhanallah, ketika mau panen jagung itu terbakar. Ada yang nanam bawang, ketika mau panen Allah turunkan hujan, busuk itu bawang. Orang dari sejak nanam capek, ketika mulai tumbuh dia memberikan pupuk capek, ketika mau panen tahu-tahu gagal panennya, lelah, capek, hatinya hilang hartanya. Tapi ketika antum memandang kepada Allah Azza wa Jalla, semuanya pasti ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan tentang suatu kaum yang gagal panen. Di surah Al-Qalam di ayat 18 dan selanjutnya Allah mengatakan inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Tuh ada orang-orang yang memiliki kebun yang sudah waktunya panen, dia ingin panen, kemudian bersepakat kakak beradik ini, dikatakan 3 bersaudara mereka untuk panen di pagi hari. Tapi di malam hari Allah kirimkan petaka.
Allah kirimkan api yang membakar kebun mereka. Mereka ingin panen tapi tidak ingin berbagi dengan orang lain. Ingin menikmatinya sendiri. Oh, subhanallah, Allah kirimkan api yang membakar kebun mereka. Pagi harinya mereka pergi menuju kebun itu. Sampai kebun, mereka melihat kok kebunnya sudah hilang. Ahlan wa sahlan. Barakallahu. Waalaikumsalam. Masya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan sehat. Mereka pagi-pagi mau panen sampai kebunnya sudah hilang. Sampai di sana apa kata mereka? Mereka mengatakan, qalu inna ladhalun, falamma ra'auha qalu inna ladhalun. Lihat loh, kok kayaknya salah jalan kita. Enggak, mereka enggak salah jalan. Mereka mengatakan bahwasanya kita nih sedang dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Hilang kebun itu mereka. Mereka mulai saling mencela diri mereka. Mereka lelah, sudah bertahun-tahun untuk mereka menanam. Kemudian ingin panen, hancur semuanya. Kemudian di akhir cerita itu, singkat cerita, Allah mengatakan kadzalikal azab. Seperti itulah azab yang Allah berikan. Wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan azab akhirat itu jauh lebih pedih, lebih dahsyat kalau mereka sadar. Jadi mereka yang lelah di dunia harus tahu ada kelelahan yang lebih dahsyat di akhirat sana. Ada perempuan yang kerjanya keluar rumah, sibuk keluar masuk salon. Ada ibu-ibu? Capek apa enggak capek? Capek dia. Perempuan yang lihat wajahnya sedikit keriput, capek apa enggak capek? Kenapa kok capek? Takut suaminya? Takut suaminya kawin lagi. Capek tuh perempuan. Baik, ada perempuan yang sibuk tiap ba'dal maghrib datang kajian. Capek apa enggak capek? Sama capek. Ada yang sibuk dengan handphonenya. Nonton film, baca macam-macam yang enggak ada gunanya. Sampai harus pakai kacamata. Capek apa enggak capek? Tapi ada yang handphonenya untuk dengerin kajian. Sama-sama capek, sama. Ada yang subhanallah sibuk keluar negeri. Persiapan mau ke Singapura, persiapan mau ke Eropa, persiapan mau ke Australia. Kira-kira dia capek apa tidak? Yang berangkat haji capek apa enggak? Capek enggak? Masya Allah. Wallahi semua capek. Tapi ada perbedaan di kelelahan itu. Ada yang sibuk bekerja kemudian membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dan ada yang sibuk bekerja kemudian membelanjakan hartanya di jalan setan. Sama-sama kerjanya berkeringat. Ketika Nabi SAW mengatakan tuh orang kalau keluar kerja, keluar dari rumahnya, capek kerja berkeringat, niatnya untuk ngasih makan anak-anaknya, maka kata Nabi SAW, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah.
Kalau dia keluar untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah, capek. Yang bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya, dia pun fi sabilillah. Tapi yang kerja capek, lelah, berkeringat untuk pamer, untuk berbangga-banggaan dengan kekayaannya, fahuwa fi sabilis syaitan. Tuh di jalannya syaitan. Sama capeknya. Tapi beda niatnya. Ada yang berdiri di jalan. Kadangkala berdiri di jalan ngobrol ya, ketawa-ketawa. Ada yang berdiri sholat. Sama-sama capek. Ada yang begadang nonton bola. Masih ada nobar di sini jemaah. Hah? Nonton bola bareng-bareng masih ada? Sudah punya TV Ustaz. Hah? Sudah punya TV Mas. Oh sudah punya TV. Tapi ada yang malam-malam ngomong sama istrinya, "Dek, bangunkan abang." Siap bang. Jam 3. Siap. Mau sholat malam? Bukan. Mau nonton bola. Sama-sama begadang. Yang satu nggak ada gunanya. Yang satu sedang bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sampai bengkak kakinya. Capek beliau juga. Alaihi salatu wassalam. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Dosa-dosamu udah selesai. Yang masa lalu dan akan datang sudah diampuni. Kenapa harus sampai bengkak-bengkak seperti ini ibadah? Inilah kehidupan dunia. Afala akun abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah, apa sih yang dimiliki Nabi kalau bicara syukur dalam pandangan manusia sekarang? Yang Nabi milikin apa? Nabi punya rumah besar. Dari mulai hijrah meninggalkan kota Mekah, di kota Mekah beliau hidup dengan kelelahan. Dilemparin batu sampai luka. Diboikot beberapa tahun sampai makan daun-daunan sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabatnya dibunuh mati. Pamannya tewas ketika perang Uhud. Hijrah ke Madinah. Beliau memiliki rumah yang besar. Bayangkan sejak mulai tinggal di Madinah. Rumah beliau itu kira-kira hanya 5 kali 5. Sampai meninggal di sana sallallahu alaihi wasallam. 5 kali 5. Bapak-bapak, berapa luas rumah? Ada yang 5 kali 5? Kenapa? Kandang sapinya 5 kali 5. Wallahi mungkin. Lelah Nabi SAW. Hijrah ke Madinah seperti itu. Di kota Madinah seringkali beliau itu nggak ada makanan di rumahnya. Ya Allah jemaah. Malu kita ini kalau ingat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang ke rumah istrinya, tanya, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya nggak ada kecuali ayam. Idzan ana shaim. Beliau lebih sering puasa. Ketika di masa tuanya beliau sholat sampai bengkak kakinya. Lalu mengatakan, afala akun abdan syakura. Apa enggak pantas aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jamaah. Beliau faham bahwa dunia ini tempat yang terkutuk. Dunia ini penjara buat orang yang beriman. Dan surga buat orang-orang kafir. Ada yang begadang membaca Al-Quranul Karim.
Ana mau tanya nih sama yang muda-muda. Nah, antum bisa pegang Quran berapa lama? Baca berapa lama? Setengah jam. Kalau buka handphone, WhatsApp, IG, YouTube, apa macam-macam bisa berapa jam? Bisa setengah hari ya, kasih hadiah. Fadhal, ambil. Lihat jemaah, baca Quran setengah jam capek, ya Allah. Ya Allah Ustaz, alhamdulillah. Setengah hari buka YouTube gak capek. Dia sebenarnya capek. Sama-sama lelah. Apakah orang yang main game tidak capek? Capek. Tapi karena mengikuti nafsunya dia lupa dengan kelelahannya. Istri yang hamil capek enggak? Kita tanya istri hamil capek, bapak-bapak yang jawab. Jamaah, ada perempuan yang hamil dari hasil zina. Capek dia. Dia capek, melahirkan capek, menyusuin capek. Dan ada yang menikah halal. Mau nikah aja capek. Ini yang muda-muda nikah bertahun-tahun nabung dia. Ya Allah. Belum cukup buat maharnya Ustaz. Capek. Maharnya belum cukup. Istrinya belum dapat juga kata Ustaz. Ya nggak usah nyari kalau belum cukup Ustaz. Capek, lelah. Tapi semua nilai kelelahan itu perempuan beda dengan capeknya pelacur dan pezina. Sebagian perempuan ngeluh, ngomong sama suaminya, Mas enak jadi orang laki. Kita hamil, punggung capek, perut jadi besar, mau melahirkan mempertaruhkan nyawa. Setelah lahir nyusuin, orang laki tinggal ketawa-ketawa, lihat-lihat, udah lahir anaknya. Apa kata suaminya? Saya mikirkan kamu capek. Mikirkan kamu sejak hamil aja. Ya Allah, ini fulus yang mana ini untuk lahiran ini. Istrinya di dalam teriak-teriak. Yang di luar ini uang yang mana buat bayar. Sama capeknya. Jadi ibu-ibu jangan dipikir suami itu nggak capek, sama capek. Tapi tinggal diniatkan lillahi ta'ala. Sebagian wanita mengatakan, aduh Ustaz cukup sudah punya anak 3 nggak mau nambah lagi, capek. Nah, yang punya anak 10 juga capek. Tapi ingatkah kita dengan sabda Nabi SAW? Fa inni mukathir bikumul umam yaumal qiyamah. Aku tuh kepingin memiliki umat yang banyak. Aku berbangga dengan umatku yang banyak. Sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Jadi pada para wanita ketika merasa capek mau hamil lagi, ingat, aku mau nambah umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada suaminya, Bismillah. Suami